Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan Islam kepada para sahabatnya. Sehingga para sahabatnya dikenal di zaman itu bisa mengalahkan dua negara adidaya, yaitu Romawi dan Persia. Karena para sahabat Rasulullah SAW mengamalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka ini bukti kalau seandainya kita mau kembali kepada agama Allah yang murni, insya Allah kemenangan itu bisa kita raih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, dan di tempat ini, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwa kepadanya dalam artian anta'mala bi ta'atillah ala nuri minallah tarju thawaballah. Takwa dalam artian engkau melaksanakan segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas cahaya Allah, yaitu di atas dalil dari Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarju thawaballah, dalam rangka engkau mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam artian antatruka maksiatallah ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa dalam artian engkau meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah di atas cahaya Allah, sesuai dengan tuntunan Allah di dalam Al-Quranul Karim dan tuntunan Rasulullah di dalam sunnahnya. Takhafu iqaballah, dalam rangka engkau takut akan adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Setiap kita insya Allah sudah mengetahui bagaimana keadaan kaum muslimin di zaman ini. Keterpurukan, kehinaan, kekalahan di mana-mana. Setiap muslim, setiap orang yang beriman di hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasti menginginkan datangnya kejayaan Islam, menginginkan agar Islam ini mulia, menginginkan Islam menang di atas agama yang lainnya. Maka
sebagai muslim yang bijak, kita harus selalu berpegang teguh kepada pedoman agama kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, taraktu fikum amrain lan tadillu mastamassaktum bihima al-kitab Allah wa sunnat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi SAW, tidak aku tinggalkan kalian dengan dua perkara, yang mana kalau kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua tersebut? Yaitu kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulullah SAW, yaitu hadis-hadisnya yang sahih. Maka muncullah pertanyaan besar, bagaimana agar kejayaan Islam ini bisa kita raih kembali? Bagaimana agar kita, umat Islam, bisa menang atau berjaya? Maka jawabannya kita kembalikan kepada pedoman kita, yaitu dalam Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Karena kemenangan, kejayaan Islam dan kaum muslimin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti telah menjelaskan bagaimana kita bisa meraih kejayaan tersebut. Semua ada dalam Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW. Maka tugas kita untuk mempelajarinya, untuk mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikhwani fillah, rahimani rahimakumullah. Maka hal yang bisa atau cara kita agar bisa meraih kemuliaan, meraih kejayaan Islam dan kaum muslimin, yang pertama dan paling utama adalah hendaklah kaum muslimin seluruhnya kembali kepada agama Allah yang murni, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Agama yang Nabi SAW ajarkan kepada para sahabat-sahabatnya, dan para sahabatnya menyebarkan Islam sampai ke diri kita. Kita harus kembali kepada agama Allah yang murni, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza tabaya'tum bil'inah wa akhadtum atnabal baqar wa raditum biz-zar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah SAW, jika kalian telah melakukan jual beli, berdagang, berinvestasi, berbisnis dengan cara riba, dan kalian tamak kepada dunia, dan kalian akan meninggalkan jihad, maka kata Allah, kata Nabi SAW, sallallahu alaikumudz dzullan, maka pasti Allah akan turunkan kepada diri kalian kehinaan. La yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum, sampai kehinaan tersebut tidak akan Allah cabut di hati-hati kalian, di diri-diri kalian, sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ini cara pertama agar kita bisa meraih kejayaan Islam dan kaum muslimin, yaitu agar seluruh kaum muslimin kembali kepada agama Allah yang murni, agama Allah yang bersih, bersih dari kotoran kesyirikan, bersih dari kotoran kekhurafatan dan kebid'ahan, bersih dari kotoran kerusakan pemikiran. Karena Nabi SAW meninggalkan agama Islam dengan agama yang bersih, sebagaimana Nabi SAW menjelaskan, "Qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha ba'di illa al-halak." Kata Nabi SAW, sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas agama Islam yang bersih-bersih, murni. Malam-malamnya seperti siangnya, itu menunjukkan bahwasannya agama Islam, agama yang sangat bersih,
terang benderang, semuanya jelas di dalam Islam. Tidak akan, kalau ada orang yang menyimpang dari agama Islam setelah aku, kata Rasulullah SAW, maka dia akan mendapatkan kebinasaan. Maka kalau seandainya kaum muslimin tidak mau kembali kepada agama Allah yang murni, maka sungguh sangat jauh kemenangan itu bisa kita raih. Bagaimana mungkin kita bisa mendapat kejayaan kalau kaum musliminnya tidak mau mengikuti agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW. Bagaimana umat Islam tidak mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW? Bagaimana bisa kemenangan itu bisa kita raih? Maka caranya tidak lain dan tidak bukan adalah kita kembali mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Yang mana dengan itu kita semuanya kita bisa mendapatkan kejayaan. Bagaimana lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan Islam kepada para sahabatnya. Sehingga para sahabatnya dikenal di zaman itu bisa mengalahkan dua negara adidaya, yaitu Romawi dan Persia. Karena para sahabat Rasulullah SAW mengamalkan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka ini bukti kalau seandainya kita mau kembali kepada agama Allah yang murni, insya Allah kemenangan itu bisa kita raih. Ikhwani fillah, rahimani rahimakumullah. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, lan yusliha akhiru hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha. Kata beliau, tidak akan bisa memperbaiki generasi di zaman sekarang ini, di akhir zaman ini, kecuali apa-apa yang telah memperbaiki generasi di zaman sahabat, yaitu mengamalkan agama sebenar-benarnya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, agar kita bisa meraih kejayaan Islam, agar kita bisa Islam ini menang, hendaklah kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Caranya adalah dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menurunkan pertolongannya kepada kita. Dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan, maka persatuan kaum muslimin akan mudah kita raih. Tapi kalau seandainya kaum muslimin masih banyak melakukan kesyirikan, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka persatuan itu sulit kita bisa satukan di hati-hati kaum muslimin. Karena penyimpangan, karena dosa syirik ini adalah dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, cara kita agar bisa meraih kemuliaan Islam dan kaum muslimin adalah hendaknya kaum muslimin kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena diingat janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur. Allah taala berfirman yang artinya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh bahwa dia sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, menjadi khalifah di muka bumi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan umat-umat terdahulu sebagai penguasa di muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan agama yang dia ridhoi di hati-hatinya, di hati-hati mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengubah rasa takut mereka menjadi rasa aman. Itu semuanya dengan syarat ya'budunani wala yusyrikuna bi syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya bisa diraih dengan syarat ya'budunani wala yusyrikuna bi syai'a, yaitu mereka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala.
dan menjauhkan dirinya dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedikit pun. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini cara yang kedua agar kita bisa meraih. Kalau seandainya kita lihat sebagian kaum muslimin masih suka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta-minta kepada wali-wali yang telah wafat, bertawasul kepada nabi-nabi yang telah wafat, mengkeramatkan kuburan, mengkeramatkan pohon dan lain sebagainya, maka janji Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan di dalam surah An-Nur, maka itu sulit kita bisa raih. Jauh Islam ini akan dari kemenangan dan kemuliaan dan kejayaan. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menjadi muslim yang baik, muslim yang soleh, yaitu menjadi muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kesyirikan dari kehidupannya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian cara yang ketiga agar kita bisa meraih kemuliaan Islam, agar kita bisa meraih kejayaan Islam, maka hendaklah kita melakukan kesabaran dan ketakwaan sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika engkau mau bersabar, jika engkau mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makar-makar mereka, tipu-tipu daya musuh-musuh Islam tidak akan menjadikan kalian bermudarat. Tidak akan makar-makar mereka itu akan menjadikan mudarat bagi kalian atau bisa mencelakakan kalian jika kalian mau bersabar dan mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kaum muslimin, hendaklah ketika kita melihat kaum muslimin di suatu negeri dalam keadaan lemah, maka kata para ulama, hendaklah dia melakukan kesabaran, melakukan ketaatan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala berfirman, "In tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hadza yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian mau bersabar, jika kalian mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian berada dalam keadaan dikepung oleh musuh-musuh kalian, diserang oleh musuh-musuh kalian, niscaya Allah akan menolong kalian dengan Allah Ta'ala mengirimkan 5.000 malaikat. 5.000 malaikat yang Allah tandai mereka. Maka ketika kita kaum muslimin ditindas, dibantai ataupun dibunuh, kemudian kaum muslimin masih dalam keadaan lemah, maka hendaklah kaum muslimin tersebut melakukan amalan-amalan kesabaran dan amalan-amalan yang membawa kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berjihad di waktu kaum muslimin lemah itu akan mengakibatkan kemudaratan yang lebih banyak dibandingkan maslahat yang lebih banyak. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW
mengajarkan kepada kita ketika beliau berada di Mekah, yang mana ketika itu kaum muslimin ditindas oleh kaum musyrikin, bahkan ada yang dibunuh, disiksa dan lain sebagainya. Maka Nabi SAW tidak menyuruh kaum muslimin di zaman tersebut untuk berperang, mengangkat senjata. Karena ketahuilah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena berjihad itu seperti ibadah yang lainnya, seperti ibadah salat, zakat, puasa dan haji, maka dia harus mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Maka Nabi kita SAW telah mengajarkan kepada kita ketika beliau berada di Mekah, yang mana dalam waktu tersebut kaum muslimin dalam keadaan lemah payah, tidak bisa melawan. Akan tetapi sebagian sahabat mengajak Rasulullah SAW untuk berperang. Akan tetapi Nabi SAW tidak memerintahkannya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyuruh nabinya untuk berperang kepada kaum musyrikin. Kenapa? Karena Islam datang dengan membawa maslahat yang lebih banyak. Bukan datang dengan membawa keburukan, kerusakan yang lebih banyak. Maka diperintahkan untuk melakukan kesabaran, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah para sahabat di zaman tersebut adalah orang-orang yang paling pemberani? Akan tetapi Allah tidak menyuruhkan nabinya, tidak memerintahkan nabinya untuk berperang, untuk berjihad. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu daripada hamba-hambanya. Karena jika kaum muslimin dalam keadaan lemah, kemudian dia memaksakan untuk berperang, maka akibatnya lebih buruk, mudaratnya lebih banyak dibandingkan maslahatnya. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam fikih jihad, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, al-muslimuna idza kanu fi ardin hum fiha mustad'ifun falyamalu bi ayatis sabri. Kata beliau, jika kaum muslimin berada dalam suatu kondisi dan dalam keadaan suatu kondisi yang lemah, di waktu yang lemah, maka hendaklah kaum muslimin tersebut melakukan amalan-amalan untuk dia bisa bersabar. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, kemenangan itu inna nasrullahi ma'as sabar. Sesungguhnya kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala itu harus diiringi dengan kesabaran. Ikhwani fillah, rahimani rahimakumullah. Sekali lagi kami tegaskan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika beliau berdakwah di kota Mekah 10 tahun. Beliau tidak ada melakukan perjihatan, tidak ada melakukan perlawanan ataupun berperang kepada kaum musyrikin. Karena beliau sabar. Bukan berarti sabar tidak ada perlawanan. Akan tetapi ketika kita dalam keadaan kesabaran tersebut, kita berjihad dengan cara yang lain, yaitu dengan cara berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan umat untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. 10 tahun di Mekah, beliau mendakwah kepada tauhid agar para sahabatnya beriman kepada Allah dengan sebetul-betulnya iman, dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika datang perintah jihad, mereka siap dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika di akhir zaman nanti Nabi SAW menghabarkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam akan turun dan beliau akan menghadapi pasukan Ya'jud wa Ma'jud, yang mana di waktu zaman akhir nanti Ya'jud dan Ma'jud jumlahnya sangat banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Nabi Isa alaihissalam untuk melawan, untuk berperang melawan Ya'jud dan Ma'jud. Akan tapi Allah perintahkan Nabi Isa alaihissalam untuk mendaki gunung At-Tur. Kenapa? Karena waktu itu kaum muslimin dalam keadaan lemah, tidak bisa melawan. Inilah fikih jihad.
Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, kalau seandainya kaum muslimin masih berada dalam kondisi yang lemah, hendaklah dia melakukan kesabaran dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin dimanapun mereka berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi, menjaga dan menolong saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, meninggikan derajat mereka dengan musibah yang menimpa mereka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang gugur berada dalam kematian syahid. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan orang-orang Yahudi, Zionis yang pelaku kerusakan di muka bumi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atit ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Rabbana ya Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma yuqarribuna ilaiha min qawli wa amal. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar wa ma yuqarribuna ilaiha min qawli wa amal. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina wa wafiqhum bima tuhibbu wa tarda ya Rahman ya Rahim. Allahumma ansur ikhwanana muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanina fi Palestin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa dammir a'daka a'da ad-din minal yahudi al mufsidin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah aqimis shalah. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.